Saya mengajak kita bersama membuka kitab suci, kita membaca 1 Yohanes pasal keempat. Kita akan melihat ayat 7 sampai ayat 10. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 10. Kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu untuk mengenal Engkau dan tinggal dalam kasih-Mu. Karena itu ya Tuhan, nyatakanlah kebenaran-Mu kepada kami. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus adalah roh yang menopang, yang menolong, yang membimbing kami. Kami tidak ditinggalkan sendirian, kami akan dibimbing untuk kami boleh mengerti karena Tuhan adalah guru terbesar kami melalui roh yang bekerja di dalam diri kami. Singkapkanlah ya Tuhan mata kami sehingga kami terus boleh melihat Engkau lebih jelas, lebih terang sesuai dengan diri-Mu yang sebenarnya. Sehingga kami dijauhkan dari berbagai macam tipu daya dunia dan kami boleh berjalan dalam kebenaran dan mengikut Engkau. Tolong kami ya Tuhan, berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, Yohanes mengatakan bahwa Allah naturnya adalah kasih. Jadi Tuhan bukan hanya sekedar mengasihi, tetapi seluruh kasih bersumber dari Tuhan. Tadi dikatakan di ayat 7 yang kita sudah bahas 2 minggu yang lalu, sebab kasih itu berasal dari Allah. Maka Tuhan adalah fondasi kasih. Tuhan adalah sumber kasih. Tuhan juga menjadi standar dari kasih. Maka kalau kita mau mengerti kasih, kita harus melihat Tuhan. Kita bicara mengenai dunia yang ada begitu banyak definisi kasih, dan biasanya definisi kasih itu meniadakan Tuhan. Tetapi Yohanes mengatakan tidak bisa, karena Allah adalah kasih. Maka barang siapa mau memahami kasih, harus melihat Tuhan, sehingga dia bisa mengerti apa itu kasih. Allah itu kasih, Allah itu fondasi, Allah itu standar kasih. Tidak bisa dibalik, kasih itu Allah. Karena kasih hanya salah satu dari sifat Tuhan. Tuhan adalah dirinya kebenaran, dia adalah dirinya terang itu sendiri. Tuhan adalah roh dan ada berbagai macam hal yang digambarkan dalam kitab suci untuk kita mengerti siapakah Tuhan. Jadi Allah adalah kasih. Karena kasih tidak bisa dibalik, karena kasih tidak bisa mendefinisikan Allah. Allah yang mendefinisikan kasih. Jadi Allah adalah kasih, kita kalau mau mengerti kasih, maka kita harus belajar dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi standar yang mendefinisikan apa itu kasih. Dan di dalam ayat yang ke-9, kasih itu dinyatakan atau dimanifestasikan ke dalam dunia. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Jadi Allah adalah kasih dan kasih itu adalah kasih yang dinyatakan. Kasih yang dimanifestasikan. Jadi melalui manifestasi itulah kita bisa mengerti kasih. Dan kita tidak bisa hidup dalam dunia ini tanpa cinta kasih. Yang menggerakkan kita dari bangun tidur sampai akhirnya tidur lagi, itu kasih. Tetapi kita tahu bahwa dalam dunia yang berdosa ini, kasih itu sudah dibelokkan. Saya pernah ada satu video mengenai filsafat cinta dari Agustinus. Itu manusia dari bangun sampai tidur lagi, itu yang menggerakkan itu cinta. Cinta itu bisa kepada objek manusia, bisa kepada benda, bisa kepada diri sendiri dan sebagainya. Cinta itulah yang menggerakkan kita. Kita marah, kita menuntut orang dan sebagainya karena kita mencintai nama baik kita. Kita akhirnya begitu ingin mendapatkan sesuatu karena kita ingin bahagia. Kita cinta pada diri kita cinta akan kebahagiaan. Jadi cinta itu yang memberikan gairah dan dorongan dalam hidup kita.
Orang kalau nggak ada cinta itu hidupnya itu susah luar biasa. Bahkan orang yang nggak mau hidup pun cinta mati gitu. Kenapa dia cinta mati? Karena dia mungkin cinta diri, dia tidak tahan melihat dirinya menderita, maka dia memilih satu alternatif yang sangat berdosa ya, bahwa dia mau mengakhiri hidupnya. Nah, cinta itu adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan, dan cinta itu harus dikembalikan, ditata kepada pengertian yang sebenarnya, tidak boleh dipisahkan dari Tuhan. Karena kalau kita mau mengerti apa itu cinta yang sejati, kita harus kembali kepada origin kasihnya. Allah adalah kasih, demikian dinyatakan oleh Yohanes. Yohanes mengajak kita untuk membawa kembali pemahaman cinta yang sejati. Barulah ketika kita kembali pada Tuhan, kita bisa memahami apa itu cinta. Kita tidak belajar cinta dari lagu-lagu dari lagu pop dunia. Kita tidak belajar cinta dari opera sabun. Kita tidak belajar cinta dari berbagai macam sinetron Korea. Tidak, saudara. Kita belajar cinta bukan bahkan dari pengalaman sehari-hari. Kita belajar cinta yang pertama kali mulai dari firman Tuhan dan perjumpaan kita dengan Tuhan. Itu adalah starting kita memahami cinta. Itu adalah starting kita mendefinisikan cinta. Saudara sekalian, karena Allah adalah kasih, maka cinta kasih tidak bisa dipisahkan dari Allah. Maka kalau misalnya suatu hari saudara mau menikah dan misalnya mengatakan, saya mau pernikahan saya adalah pernikahan yang penuh cinta kasih. Itu artinya kita harus mengatakan pernikahan itu menjadi pernikahan yang penuh kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan tidak bisa dipisahkan dari cinta kasih, maka pernikahan yang penuh cinta kasih adalah pernikahan yang penuh kehadiran Tuhan. Bagaimana kita bisa memisahkan itu dari iman dan kerohanian, saudara? Pak Ivan, kalau orang itu nggak terlalu Kristen, nggak terlalu apa, nggak terlalu cinta firman Tuhan, tapi orangnya baik, kira-kira apakah kita bisa saling mengasihi? Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita bisa mengerti cinta kasih? Bagaimana kita bisa memahami kasih itu? Alkitab mengatakan kasih dan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Maka kalau kita membayangkan sebuah pernikahan yang penuh cinta kasih, kita tidak bisa melepaskan dari pernikahan yang penuh dengan kehadiran Tuhan. Maka relasi pribadi dengan Tuhan menjadi demikian penuh. Saya mau persahabatan yang penuh dengan cinta kasih. Kalau cinta kasihnya sejati, bukan persahabatan penuh cinta kasih yang bersifat simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan satu dengan yang lain. Berarti persahabatan yang penuh cinta kasih itu persahabatan yang penuh dengan kehadiran Tuhan, prinsip-prinsip Tuhan, cara Tuhan. Kalau enggak ya bisa enggak akrab, bisa aja. Saling menguntungkan kan pasti akrab. Kita bersahabat, kamu dapat sesuatu, saya dapat sesuatu, ya kita bisa saja akrab. Tetapi sebagai seorang sahabat kan harus ada saatnya di mana kita menegur, saudara. Nah, ini adalah momen-momen yang tidak enak. Mengatakan sesuatu yang terus terang, mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan, ya kan? Salah satu hal yang saya waktu itu pernah pergumulkan adalah saya harus menginjili sahabat saya. Saya punya teman baik, tapi dia bukan orang Kristen. Lalu kemudian suatu ketika saya mulai membaca kalimat dari C.S. Lewis. Apa artinya mencintai sahabat kita? Lalu C.S. Lewis mengatakan, kalau engkau mencintai sahabatmu, salah satu teori Agustinus, sahabat selalu menginginkan yang terbaik bagi sahabatnya. Itu adalah salah satu sifat kasih persahabatan. Mengharapkan yang terbaik. Maka engkau mengharapkan keadaan yang terbaik bagi sahabatmu. Itu adalah kasih persahabatan. Apakah keadaan yang paling baik dari sahabat kita? C.S. Lewis melanjutkan, Agustinus mengatakan itu keselamatan. Kalau orang itu diselamatkan oleh Tuhan, maka kalau demikian seorang sahabat tentu adalah orang yang memikirkan bukan hanya fisik dari sahabatnya, tetapi juga keselamatan jiwanya. Lalu saya mulai pikir gitu, saya sudah bersahabat bertahun-tahun. Tapi saya belum pernah memberitakan Injil pada dia. Karena dia bukan orang yang percaya dan mungkin dia tersinggung ketika saya bicara. Lalu kemudian dia merasa tidak suka pada waktu saya bicara tentang Kristus. Tapi saya pikir-pikir apa itu cinta? Cinta mesti kembali kepada kitab suci. Dan kalau Allah adalah kasih dan persahabatan yang penuh kehadiran Tuhan, maka saya minta waktu sama dia dan mengatakan, saya sebagai temanmu sudah lama dan sekarang izinkan saya untuk memberitakan Injil. Saya beritakan Injil kepada dia. Saudara-saudara sekalian, satu momen yang saya terus ingat
kelihatan tidak nyaman, tetapi itu adalah yang perlu. Karena kita mengharapkan yang terbaik bagi orang lain. Persahabatan yang indah adalah persahabatan yang penuh dengan kehadiran Tuhan. Itu adalah persahabatan yang penuh cinta kasih. Maka kalau kita melihat kantor yang penuh dengan cinta kasih, tidak bisa dilepaskan dari kehadiran Tuhan. Kalau setiap orang bertumbuh di dalam Tuhan, maka dia juga bertumbuh dalam cinta. Kalau kita mengatakan saya bertumbuh dalam Tuhan, tetapi saya tidak bertumbuh dalam cinta, something wrong, saudara. Saya mau bertumbuh dalam Tuhan, tetapi kita terus makin kita merasa bertumbuh dalam Tuhan, penuh dengan kebencian, iri hati, lalu kemudian keegoisan, kemudian kesombongan, keinginan untuk menguasai, something wrong dalam pertumbuhan kita. Mungkin saudara mengidentifikasikan kerohanian itu dengan misalnya banyaknya data yang kita terima. Ya, kita pasti akan lebih tahu bukan kalau kita bertumbuh, tapi banyaknya data tidak tentu kita bertambah rohani. Mungkin saudara mengukur pertumbuhan rohani itu dengan skill tertentu, misalnya sudah bisa melayani, melakukan sebuah skill tertentu, dan saudara merasa sudah bertumbuh, padahal mungkin itu bukan esensinya, yaitu adalah gejala yang kita lihat ketika kita bertumbuh makin skillful, tetapi itu bukan parameternya bahwa kita sudah lebih dekat dengan Tuhan. Dan karena kita terpesona, kita baca ribuan buku mungkin, kita ikut begitu banyak kelas, kita mempunyai begitu banyak pengetahuan, kita sibuk dengan berbagai macam kegiatan, tetapi hidup kita tidak lebih kudus, hati kita tidak dipenuhi cinta kasih, kita penuh dengan kebencian, iri hati, insekuritas, dan berbagai macam hal. Kita tidak bertumbuh dalam kasih. Something wrong. Karena Yohanes jelas menyatakan, kalau kita bertumbuh dalam Tuhan, kita bertumbuh dalam kasih. Dan kalau kita bertumbuh dalam kasih, maka kita makin mematikan keegoisan kita. Ini yang dinyatakan oleh Alkitab, saudara. Maka apa tanda orang yang bertumbuh? Salah satunya adalah orang itu makin bergantung pada Injil. Orang itu makin bergantung pada Kristus. Orang itu makin bertumbuh dalam kasih. Nah, kalau orang itu bertumbuh dalam kasih, dan orang itu makin mematikan keegoisannya. Dia makin melihat Tuhan, makin melihat orang lain. Pasti relasinya berubah. Pasti relasinya berubah. Aku ingin relasinya berubah, aku ingin kantorku berubah, aku ingin rumahku berubah, aku ingin dengan teman-temanku berubah, aku ingin dengan pasanganku berubah. Mulai dari mana? Mulai dari bertumbuhlah dalam Tuhan. Mulai bertumbuh dalam Tuhan. Ketika engkau bertumbuh, maka engkau berubah. Ketika engkau makin dekat dengan Tuhan, engkau bertumbuh dalam kasih, engkau berubah. Dan kalau engkau berubah, relasimu akan berubah. Bayangkan ya, punya teman terus, kok gak marah ya? Biasanya pentol korek sumbu pendek gitu ya. Sulut dikit, cus gitu kan ya. Ini kok enggak ya, sabar ya. Naik mobil, salip sama mobil lain, mueng, mepet. Biasanya sudah din langsung gas, mueng, mepet gitu kan ya. Sambil teriak-teriak gitu. Sekarang mueng, sudahlah mungkin dia sakit perut gitu. Wah, sabar ya gitu ya. Kok berubah gitu. Situasi suasana juga berubah. Rumah berubah, persahabatan berubah, relasi-relasi yang lain berubah. Dan bahkan orang yang mungkin tidak bertumbuh, ketika melihat kita bertumbuh, ibarat orang menari. Kalau yang satu itu makin jago, yang satu nggak bisa ngikutin, makin lama mulai mikir, saya juga harus ikutin dia. Maka ini bisa mengubah orang lain juga untuk mengikuti speed kita di dalam bertumbuh. Saudara sekalian, bertumbuh dalam Tuhan adalah bertumbuh dalam kasih. Kenapa? Karena salah satu ciri dari kasih itu adalah imitasi. Salah satu ciri kasih itu adalah imitasi. Ciri kasih itu meniru. Orang kalau sudah cinta, itu ingin menjadi satu. Orang kalau sudah cinta, itu ingin memiliki, itu sifat daripada cinta. Maka kalau kita hidup di dalam cinta akan Tuhan, kita akan makin kepengen mirip sama Tuhan. Kalau kita ingin hidup bersama dengan Tuhan dan mencintai Yesus, kita akan makin mirip dengan Yesus. Itu salah satu ciri orang jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta adalah orang yang makin mirip dengan yang dia cintai. Saudara-saudara sekalian, dulu waktu kecil kita punya tokoh idola bukan? Zaman sekarang orang punya tokoh idola. Mungkin
seorang yang cantik, seorang yang ganteng. Dia pasang posternya, lalu beli sepatu kayak idolanya, beli baju kayak idolanya, rambutnya ditata kayak idolanya, supaya dia makin mirip dengan orang yang dia cintai. Nah, kalau yang dicintai itu misalnya melakukan A, kayak saya dulu ya waktu SMP, saya mungkin enggak banyak artis, zaman dulu kan belum banyak media paparan dan sebagainya. Kalau anak-anak remaja zaman saya tuh idolanya salah satunya Ninja Turtles, saudara. Iya, jadi memang agak kurang keren ya, kura-kura gitu kan ya. Wah, pasang poster gitu, Donatello, Michelangelo, terus ngapalin tingginya berapa, ya, suka makan pizza, ngomongnya kawabangga kalau mau makan pizza gitu kan ya. Sayang di kampung saya nggak ada pizza gitu kan. Wah, kalau pergi ke Jakarta carinya kemana? Pizza. Kenapa? Karena Michelangelo suka makan pizza. Belajar main nunchaku. Kenapa? Mau supaya kayak Ninja Turtles. Beli boneka-bonekanya ya, action figurnya. Wow, Ninja Turtles, beli Shredder, Foot Clan gitu ya. Zaman dulu seperti itu. Teman saya mungkin punya selera lain. Oh, dia punya idola Batman. Wah, dia pakai baju serba hitam-hitam. Supaya saya kayak Batman katanya. Jadi setiap orang berusaha untuk meniru idolanya. Saya dulu punya seorang guru. Dia itu idola Bruce Lee. Dia dikeluarkan dari kampus karena sering berkelahi. Saking kepengen kayak idolanya gitu ya. Jadi dia akhirnya kebanyakan berkelahi, di DO dari kampus. Saya tanya, kenapa kamu nggak lanjut kuliah di DO? Kenapa berkelahi terus? Lu kenapa nggak berkelahi? Kan kayak Bruce Lee. Bruce Lee itu bukan hanya di dalam tempat latihan, tapi fight beneran. Waduh, celaka gitu ya. Gara-gara seperti itu, dia dikeluarkan. Nah, sudah lihat ya, orang idolanya seperti apa? Ya miripnya kayak begitu. Nah, kalau misalnya kita mengklaim, jadi Yohanes kira-kira mau ngomong gini, kalau kamu mengklaim kamu cinta Tuhan, tapi mirip setan, itu kan something wrong gitu. Katanya cinta Tuhan, lah kok mirip Kain gitu. Kalau kamu cinta Kristus, kamu mirip Kristus. Kalau kamu anak setan, kamu mirip Kain. Nah, ini kira-kira cara pandang yang diajarkan kitab suci pada kita. Maka kalau kita bertumbuh dalam Tuhan, bertumbuh dalam kasih, kita makin mirip dengan Tuhan yang adalah Bapa kita. Saudara sekalian, maka kita akan diubah oleh Tuhan. Di dalam pertumbuhan rohani, ada dua hal fundamental yang perlu kita belajar untuk makin menyadari dan bertumbuh. Yang pertama, saudara, di dalam pertumbuhan rohani, kita perlu memahami kesadaran akan dosa. Ini sudah dibahas di dalam 1 Yohanes pasal pertama ya. Ciri orang yang sudah di dalam Tuhan, itu punya kesadaran akan dosa. Barang siapa yang mengaku dosa, ia adalah setia dan adil. Kesadaran dan pengetahuan akan kondisi saya yang berdosa, ini sangat fundamental dalam kehidupan rohani kita. Jadi bagaimana saya mau bertumbuh dalam Tuhan? Yang pertama, bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Apakah saya mempunyai kesadaran bahwa saya ini adalah pelanggar di hadapan Allah. Saya ini anomia, saya ini memberontak melawan Tuhan. Mengapa manusia menjadi sombong? Mengapa manusia sulit rendah hati? Karena tidak menyadari kondisi dirinya. Orang akan belajar rendah hati pada waktu dia menyadari posisinya. Saudara-saudara sekalian, kita bisa merasa benar, merasa paling layak. Kenapa? Karena kita tidak menyadari dosa dan kondisi kita di hadapan Tuhan. Maka orang kalau betul-betul sudah berhadapan dengan Tuhan, maka dia belajar rendah hati. Rendah hati itu bukan seni menghina diri, saudara. Ya, saya rendah hati, saya ini memang bodoh, tidak bisa apa-apa, saya ini lamban, saya ini pemalas, saya ini. Wah, sudah menghina-hina diri, wah saya orang rendah hati. Bukan seperti itu. Rendah hati itu bukan menghina diri. Rendah hati itu bukan sifat minder. Itu beda sekali. Minder dan rendah hati dua hal yang berbeda. Musa itu rendah hati, saudara. Tapi Musa itu tidak minder. Ketika dia harus masuk dalam berbagai macam peperangan, ya dia maju berperang gitu. Dia seorang yang lemah lembut. Seorang yang seperti Kristus rendah hati. Tetapi Yesus kan nggak pernah, saudara. Misalnya, enggak kok, aku enggak rendah hati. Dia langsung bilang, belajarlah daripadaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi bukan minder, tapi rendah hati itu apa? Rendah hati itu berarti kita mengerti posisi kita seharusnya itu seperti apa.
Kesadaran akan saya itu posisinya di mana? Itu rendah hati. Begitu melihat Tuhan, saya ini pendosa. Ketika kita melihat kemuliaan Tuhan dan menyadari kita di mana, kita baru belajar rendah hati. Jadi rendah hati adalah posisi yang tepat, kesadaran siapa saya. Dan dosa membuat saya tidak sadar siapa saya. Yang salah pokoknya orang lain, bukan saya aja. Sampai Roh Kudus membukakan di hadapan Tuhan. Ini loh, kita besarnya dosanya seperti ini. Saudara, itu perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan kan mengenai pengampunan. Kan murid-murid bergumul. Kenapa engkau suruh kita mengampuni begitu banyak? Mengampuni kan 3 kali dalam tradisi. Lalu Petrus sudah bilang, kalau aku mengampuni 7 kali aja kan sudah cukup. Orang disuruh biasanya 3 kali. 3 kali kamu berbuat kesalahan, saya hukum kamu. Ini Petrus bilang 7 kali loh. Yesus masih bilang 77 kali 7 kali, maksudnya nggak ada batasnya. Murid-murid bilang, dari mana bisa begitu? Lalu Yesus cerita perumpamaan. Ada orang yang mungkin kira-kira kursnya ya, dikasih utang 50 miliar. Nggak bisa bayar, mau diseret ke pengadilan. Lalu kemudian minta ampun sama raja, dibebaskan utangnya 50 miliar. Keluar dari tempat pengadilan, dia lihat ada orang utang 10 juta sama dia, dicekek suruh bayar. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, kira-kira apa yang akan dilakukannya pada orang yang sudah begitu banyak dikasih kemurahan itu. Dikasih utang 50 miliar dibebaskan. Tapi dia tidak bisa membebaskan orang yang utang cuma 10 juta rupiah. Jadi kenapa kita biasanya sulit untuk mengampuni? Karena kita merasa utangnya orang sama kita banyak, utangnya kita sama Tuhan sedikit. Problemnya di situ. Aku orang baik-baik saja, makanya aku patut mendapat 1, 2, 3, 4 dari Tuhan. Aku hebat. Tapi orang utang sama saya begitu banyak, sampai aku sulit melakukan pengampunan. Problemnya di mana saudara? Kenapa ada orang sulit mengampuni? Problemnya adalah merasa dirinya tidak pernah utang sama Tuhan. Saya baik, saya tidak pernah merasa apa-apa. Saya tidak banyak dosa, saya dosa sedikit. Ini yang menghalangi kerohanian. Maka salah satu poin yang paling penting dalam kerohanian adalah ketika Roh Kudus menggerakkan kita, kita disadarkan akan berapa besar dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau Roh Kudus bekerja menyadarkan kita akan kondisi kita, maka berita Injil adalah berita di mana kita diingatkan bahwa keselamatan bukanlah karya kita. Jadi kita diingatkan, saya ini pendosa, saya tidak bisa sendiri. Tapi Injil mengingatkan saya bahwa kalau saya bersandar pada Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan yang besar pada saya. Maka itu sebabnya orang yang menyadari dosanya menjadi tidak bersandar pada kerusakannya, tetapi menjadi bersandar akan anugerah Tuhan. Inilah berita Injil, saudara. Dan inilah kita hidupi. Orang yang menyadari keberdosaannya akan mendorong dia rendah hati dan penuh ucapan syukur. Saya tidak layak, saya tidak seharusnya menerima ini. Oh saya sehat, memang sudah seharusnya saya sehat. Kalau sakit saya komplain sama Tuhan. Saya tidak selayaknya sehat. Tapi kok Tuhan memberi saya kesehatan. Saya tuh selayaknya dihukum oleh Tuhan. Tapi saya dilayakkan, maka apa yang terjadi saudara? Orang-orang ini menjadi orang yang penuh ucapan syukur dan bekerja giat bagi Tuhan. Orang yang sadar akan dosa, sadar diampuni, betapa besar kemuliaan Tuhan. Waktu pelayanan lain. Yang satu pelayanan karena merasa layak. Ya saya layak, saya tidak mau pelayanan kayak begitu. Beberapa kali orang nanya sama saya, pelayanan apa yang cocok buat saya Pak Ivan ya? Wah saya tidak tahu, gumulkan sendiri kan ya. Saya kan nggak mungkin pelayanan cuman kayak kolektan begitu. Waduh saya dalam hati gitu ya. Ini spiritnya, saya nggak level kalau pelayanan begitu. Mau pelayanan yang apa gitu? Ya yang cocok buat orang-orang seperti saya gitu. Wah ini hatinya belum sampai. Belum memahami apa itu pelayanan. Sementara ada juga yang pelayanan, saya minta pelayanan ya Pak Ivan. Oke, pelayanan banyak kok, tinggal pilih mau bagian apa. Yang kira-kira nggak usah datang tiap minggu, yang nggak usah ada tanggung jawab, yang kalau kita nggak datang nggak dimarahin. Wah ini pelayanan apa lagi nih gitu kan ya. Ini kamu mau pelayanan, apa mau setor muka begitu kan ya. Yang kira-kira nggak terlalu ada ini, nggak ada kesulitan gitu.
Ini jiwanya tidak siap untuk pelayan. Terus ada satu yang datang gitu ya, aku sudah lama sekali nggak melayani, aku mau melayani lagi. Tapi aku rasa belum siap. Oh ini bergumul nih ya, aku belum siap. Kenapa? Karena waktu aku dulu pelayanan aku dikomplain, nah, kok begini lagi, self lagi. Tetapi orang yang melayani Tuhan itu belajar selfless. Kenapa? Karena dikasih pelayanan itu sebuah kehormatan. Orang yang menyadari bahwa saya tidak layak, saya dipanggil Tuhan, dia bukan cuma melihat hal-hal yang lahiriah, dia melihat di belakang semuanya itu. Dia melihat mahkota yang Tuhan sediakan, dan dia melihat ini adalah sesuatu yang penting dan dia jalani. Maka saya heran, kadang-kadang orang pelayanan yang dilihat tuh apa? Saya nggak bisa, kenapa? Karena teman saya begini, yang lu lihat temen lo. Jadi kamu pelayanan lihat apa gitu. Saudara ini loh pentingnya kerohanian. Masuk nanti ke dalam pelayanan seperti apa. Ketika saudara pelayanan lihat kiri kanan, ya saudara nggak pelayanan. Siapa tahu saudara yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengubah nanti seluruh teman-teman Anda. Anda yang akan dipakai oleh Tuhan. Maka lihat Tuhan, lihat diri yang berdosa, diampuni, dianugerahi, boleh melayani, maka kemudian pelayanan. Dulu waktu saya pertama kali mengajar, saudara. Ada satu sekolah gitu ya, mau undang saya mengajar, tapi saya pikir sudahlah itu nanti itu sekolah kecil saja, nggak usah digubris. Nanti ada kesempatan kalau saya sudah dapat kesempatan pelayanan besar masuk ke situ gampang. Benar saudara. Akhirnya saya dikasih kesempatan ngajar di sini, di sana, di tempat-tempat yang mungkin kelihatan bergengsi secara di masyarakat. Lalu kemudian sudah diundang jadi dosen di sini, ngajar di sekolah ini sudah keliling gitu. Terus tiba-tiba saya ingat Tuhan, saya sudah janji mau ngajar di sekolah itu. Itu kan sekolah kecil, daerah yang gak elit sama sekali itu. Lalu kemudian saya datang ketemu pemiliknya, saya ini bersedia mengajar di sini. Kasih CV gitu ya. Apa yang terjadi saudara-saudara sekalian? Gak diterima loh. Gak diterima. Lalu kemudian singkat cerita ya, suatu ketika pemiliknya undang saya khotbah dan sebagainya. Pak Ivan mesti khotbah di sini ya, saya mau kirim anak-anak datang ke dalam tempat KKR Pak Stephen Tong, tapi syaratnya Pak Ivan harus ngajar di sini. Terus saya bilang sama dia, dulu saya mau datang ke situ, mau ngajar gak dikasih. Sekarang minta-minta. Oh gitu Pak Ivan mau ngajar tempat saya mau ngajar tempat kamu. Lu kenapa nggak bilang saya sudah kirim CV? Wah mungkin saya nggak lihat. Oke sekarang saya mau ngajar. Tolong sediakan tempat. Saudara apa yang terjadi? Itu ibu terus berjuang supaya saya bisa masuk. Nggak bisa. Nggak bisa. Padahal dia salah satu owner pemiliknya. Dia mau berjuang, nggak bisa. Ada kesulitan tertentu. Saya lalu pikir sesuatu hal. Kalau Tuhan kasih kesempatan masuk. Kalau Tuhan sudah tutup, saya mau jungkir balik, nggak bisa dikasih. Maka semenjak saat itu saya tidak berani lagi. Kalau dikasih kesempatan pelayanan, meskipun itu kelihatan, pelayanan cuma kayak begitu. Saya harus pekerjakan baik-baik. Kenapa? Kalau Tuhan sudah marah, Tuhan suruh saya tidak pelayanan lagi. Kadang saya ngajar, saudara. Saya dikasih Tuhan kepercayaan untuk melayani di sekolah Kristen Calvin. Kadang-kadang lihat, ini anak cuma berapa ratus orang. Saya kalau keliling KKR regional tuh ribuan orang, puluhan ribu loh. Kalau saya ngajar di fakultas-fakultas besar itu banyak loh, saya bisa keliling PO dan sebagainya. Tapi gara-gara saya ada sekolah ini yang cuma sekian ratus, ini menyita seluruhnya. Lalu kalau sekian ratus ini juga gak benar, bagaimana mereka bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Saya selalu mikirnya kayak begitu. Sampai suatu ketika saya pikir, jangan main-main loh. Kalau Tuhan mau yang sekian ratus ini, Tuhan mau pakai satu saja, gak ada gunanya tuh yang puluhan ribu. Tuhan mau kita di mana, kita harus kerjakan baik-baik. Saya lalu kemudian minta ampun sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan suruh saya ngajar satu kelas 15 orang, 20 orang, 40 orang, saya akan ngajar dengan setia. Tidak pernah akan lagi saya mengatakan, ini ada kesempatan, itu tidak boleh ada. Kenapa? Kesempatan adalah kesempatan. Kesempatan tidak untuk semua orang. Tuhan tahu yang terbaik. Kalau saya dan saudara dikasih kesempatan melayani, yuk kita lakukan sebaik-baiknya. Mungkin apa yang saudara lakukan sekarang ini menjadi satu fondasi next pelayanan lainnya.
Saudara yang lagi ada di remaja, cuman pelayanan remaja, nanti siapa tahu dari pelayanan remaja itu, Tuhan ingin kita belajar sesuatu, untuk nanti next di pelayanan pemuda. Ini cuma pelayanan pemuda. Mungkin di situ Tuhan mau belajar sesuatu untuk next kita pelayanan berikutnya. Cuma ngajar sekolah minggu. Mungkin dalam pelayanan sekolah minggu itu ada sesuatu yang Tuhan ingin kita pelajari untuk next selanjutnya. Tapi ketika kita main-main dengan itu, kesempatan tidak diulang lagi. Kesadaran bahwa apa yang Tuhan berikan itu penting, kesadaran bahwa saya tidak layak, inilah pelayanan. Saya baru sadar, berarti kalau begitu saya pelayanan rasanya layak dong. Saya pelayanan, saya overqualified, tidak boleh kayak begitu. Saya kalau masuk ke sini overqualified, harusnya kan kualifikasi ini, saya kan lebih ini, maka saya tidak bisa pelayanan seperti itu. Pelayanan harus sifat saya selalu ditopang anugerah Tuhan. Saya tidak qualified enough tanpa anugerah Tuhan. Sekarang saya mikir, kalau saya ngajar, gelar saya apa, pengalaman saya berapa banyak. Kalau roh Tuhan tidak bekerja, tidak ada gunanya. Kita tidak pernah punya kualifikasi cukup di hadapan Tuhan. Maka biarlah setiap kita melayani dengan kesadaran siapa saya di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, pendosa yang mendapat anugerah. Jadi ini penting sekali dalam pertumbuhan rohani. Ini dibahas di pasal 1. Kesadaran akan dosa. Nah yang kedua saudara, kalau kita sudah menyadari posisi kita di hadapan Allah, yang kedua yang penting dalam pertumbuhan rohani kita adalah kesadaran akan kasih Allah. Ini dua hal yang penting sekali yang Yohanes katakan. Jadi kita terus bertumbuh siapa saya di hadapan Tuhan, menjaga hati kita untuk sadar posisi kita. Dan yang kedua menyadari bahwa kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Allah adalah Allah yang besar cinta kasihnya. Mengapa kita sering putus asa? Mengapa banyak orang merasa ditinggalkan? Mengapa merasa sulit, merasa cukup? Karena kurang menyadari cinta kasih Allah. Saya rasa tidak cukup. Kenapa? Karena cinta kasih Allah tidak kita rasakan. Allah lebih cinta orang lain daripada saya. Kita jadi iri hati, kita jadi sedih. Kalau kita menyadari diri kita, kalau kita menyadari berapa besar cinta kasih Allah, hati kita itu melimpah dengan ucapan syukur. Yesus kan berjanji, kalau engkau belajar dua hal, lemah lembut dan rendah hati. Ini kunci apa saudara? Kunci ketenangan jiwa. Belajarlah daripadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang yang rendah hati tahu posisi dirinya di hadapan Tuhan. Orang yang lemah lembut, dia kuat tapi bukan pembalas. Itu orang yang tenang hatinya di hadapan Tuhan. Jadi dia bisa bersyukur, hatinya tuh penuh ucapan syukur, kesadaran bahwa Allah mengasihi kita. Dosa memang membuat kita tidak bisa melihat kasih Allah. Dan setan akan berusaha membuat kita melihat Allah itu jahat. Itu yang dikerjakan setan. Pada waktu di Taman Eden, setan bekerja supaya Adam dan Hawa mencurigai Tuhan. Tidak melihat Allah itu penuh cinta kasih. Saudara bayangkan ya, dikasih semuanya. Apapun yang ada di taman itu kamu boleh makan. Saudara kalau mempelajari manner and custom di dalam perjanjian lama, dikatakan biasanya para ahli perjanjian lama, biasanya penjaga taman istana tidak boleh sembarangan makan buah yang ada di pohon itu. Tetapi ini raja yang berbeda, ini raja yang murah hati, semuanya boleh kamu makan, kecuali yang ini. Jadi Tuhan mau menunjukkan dia adalah raja yang begitu murah hati, begitu penuh cinta kasih. Tapi Adam sama Hawa, dia tidak peduli semua kebaikan Tuhan itu. Hanya gara-gara satu ini dibisikin sama setan, dia menganggap Allah itu jahat. Saudara, kadang-kadang hidup kita begitu bukan? Tuhan memberikan begitu banyak kecukupan dalam kehidupan kita ini. Hanya gara-gara engkau pacaran gagal. Hanya gara-gara mungkin engkau ada sesuatu, ada kesedihan, hartamu hilang, mungkin kesehatanmu diambil dan sebagainya. Engkau sudah tidak lihat lagi semua berkat Tuhan. Semuanya dibuang. Dan lalu mengatakan, Allah jahat. Setan tepuk tangan, saudara. Oke, berhasil. Melihat Allah penuh cinta kasih, itu yang dikerjakan juga di hadapan Ayub bukan? Kita pelajari polanya, cara kerjanya. Ayub itu dibuat sampai dia tidak bisa melihat Allah itu mencintai dia, Allah mengasihi dia.
Dan dalam kondisi itu, kalau kita tidak sadar posisi kita di hadapan Allah, ditambah kita tidak bisa merasakan cinta kasih Tuhan, kondisi kerohanian kita sangat rawan. Dua hal ini sangat penting, saudara. Kesadaran akan diri kita di hadapan Tuhan, kesadaran betapa besarnya cinta kasih Allah pada kita. Doktrin union with Christ menunjukkan bahwa kita tidak mungkin hidup tanpa Kristus. Kristus di dalam aku di dalam Kristus. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan, di manakah engkau Kristus? Karena Kristus senantiasa menyertai kita. Saudara sekalian, Tuhan adalah dirinya kasih. Ia sumber kasih. Jangan mau ditipu oleh setan. Kalau setan terus bisik, Tuhan itu jahat, Tuhan jahat. Katakan, stop iblis. Allah adalah kasih. Dia mengasihi aku. Mungkin dia mengatakan, Allah itu kasih, tapi dia tidak mengasihi engkau. Dia kasih orang lain, dia tidak cinta engkau. Katakan, tidak. Allah bukan cuma cinta orang lain. Allah juga mencintai aku. Nah, saudara sekalian, Tuhan sumber kasih. Dari mana kita tahu kalau dia adalah kasih? Saudara sekalian, apa itu cinta kasih? Taunya dari mana? Oh, kita mungkin ada yang bilang, saya tahu kalau Allah itu mengasihi, kalau dia memberikan pacar pada saya. Itu namanya Allah adalah kasih. Orang lain mengatakan, enggak, aku enggak mau pacar, udah nikah kok. Allah adalah kasih kalau dia memberikan anak kepadaku. Ada orang lain mengatakan, enggak, aku sudah punya istri, aku sudah punya suami, aku sudah punya anak, aku sudah punya keluarga. Allah adalah kasih kalau dia memberikan anak-anak yang nurut sama orang tuanya. Karena anak-anakku buadungnya minta ampun. Orang lain mengatakan, oke, aku sudah punya keluarga, anak-anakku baik-baik saja. Tapi aku kesulitan ekonomi. Allah itu kasih kalau melancarkan rezekiku. Ada yang mengatakan, wah hartaku sudah banyak, keluargaku sudah oke. Tapi kami ini sakit. Allah adalah kasih kalau Allah menyembuhkan. Saudara, kalau kayak begitu terus caranya. Lalu kemudian kalau Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, maka kita mengatakan Allah tidak baik kepadaku. Maka secara tidak sadar kita mau menjadi standar cinta kasih. Maka di sini kita diingatkan oleh Yohanes, kita bukan sumber cinta kasih, Allah sumber cinta kasih. Dan kalau kita mau mengerti bagaimana Allah menyatakan kasihnya pada kita harus kembali kepada Alkitab. Saudara sekalian, Alkitab menunjukkan Allah itu cinta. Bagaimana dia mencintai? Apa itu cinta? Saudara-saudara sekalian, kita bukan sumber kasih. Maka kita harus kembali melihat kepada kitab suci. Saudara, ada 3 hal. Yang pertama, tidak ditulis di bagian ini, di bagian lain dalam kitab suci. Allah menyatakan kasihnya melalui penciptaan. Melalui kasihnya, ia mencipta. Saudara, ada profesor yang namanya Govert Boyce, itu dosen pembimbingnya Pak Antonius Un, waktu menulis disertasi, dia pernah membawakan serangkaian kuliah di STT ya, lalu saya pernah ikut beberapa kuliahnya dia, dan dia menyatakan bahwa Allah adalah kasih, maka kita bisa melihat adanya agape, prinsip agape di dalam semesta yang Tuhan ciptakan itu. Ada kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang dia nyatakan di dalam penciptaan. Makanya penciptaan itu menyatakan cinta kasih dan kebaikan Allah. Yang kedua, Allah menyatakan kasihnya melalui pemeliharaan. Dalam bahasa teologinya providensi. Providensi atau pemeliharaan Tuhan. Jadi Allah adalah Allah yang mencipta dengan cinta kasihnya. Allah juga adalah Allah yang mencintai melalui memelihara. Seorang bapak, seorang ibu, karena dia mencintai anaknya, dia memelihara anaknya. Tuhan juga mencintai ciptaannya, maka dia memelihara ciptaannya. Nah, nanti kita mesti membedakan ya, cinta kasih Allah yang umum kepada seluruh ciptaannya, dan cinta kasih Allah yang khusus kepada umat pilihannya. Saya sudah menyarankan ada satu buku yang saudara bisa baca, doktrin yang sulit mengenai cinta kasih Allah, ditulis oleh D.A. Carson. Buku tipis, tetapi sangat baik untuk membantu saudara memahami cinta kasih Allah. Bagaimana kita bisa memahami misalnya kaitan doktrin cinta kasih Allah dengan doktrin pilihan, dengan kedaulatan Allah, dengan penginjilan, bagaimana semua relasinya, saudara bisa membaca buku itu. Sudah diterjemahkan oleh Momentum. Nah, jadi
Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 mengatakan Tuhan itu menurunkan hujan bagi orang yang percaya dan yang tidak. Maka kebaikan Tuhan itu dan cinta kasihnya dinyatakan melalui anugerah umum atau common grace. Jadi common grace itu diberikan baik bagi orang percaya maupun tidak percaya. Itu menunjukkan cinta kasih Tuhan. Matahari diberikan bagi semua. Lalu kemudian hujan diberikan bagi semua. Sehingga kita melihat bahwa Tuhan itu mengasihi, Tuhan memelihara. Misalnya saudara sekalian, orang-orang yang berdosa itu seringkali tidak langsung dihukum mati oleh Tuhan. Memang di dalam kesombongannya orang-orang berdosa kemudian menantang Tuhan, lalu kemudian menghina Tuhan. Padahal itu kata Petrus adalah kesempatan dari Tuhan untuk dia bertobat. Tidak selama-lamanya orang itu dibiarkan menentang Tuhan. Ada orang yang menentang langsung dihajar oleh Tuhan. Tapi ada yang diberikan kesempatan. Kenapa saudara? Karena Tuhan penuh cinta kasih. Alkitab mengatakan dia penuh cinta kasih. Dan salah satu ekspresi cinta kasih adalah panjang sabar. Panjang sabar. Allah adalah Allah yang panjang sabar. Menanti pertobatan. Maka kalau ada orang yang sudah berbuat dosa. Aku nggak ketahuan kan? Aku nggak ketahuan. Aku bisa terus berbuat dosa. Saudara jangan main-main di hadapan Tuhan. Saya nggak ketahuan. Saya bisa terus berbuat dosa. Suatu hari akhirnya nanti, apa yang disembunyikan di bawah tempat tidur, kata Amsal, akan dibongkar di atas atap. Main-main di hadapan Tuhan, disuruh, ditegur, suruh bertobat, tidak mau bertobat, terus berbuat dosa disimpan di bawah tempat tidur. Akhirnya akan diambil, disiarkan di atas atap, kata kitab Amsal. Saudara sekalian, ada kesempatan bertobat, mari kita manfaatkan. Itu karena cinta kasih Tuhan. Tidak langsung dihukum, tidak langsung dihukum. Pak, saya melihat ada orang begitu sombong, begitu arogan melawan Tuhan. Biarkan saja. Kalau Tuhan yang memberi dia kesempatan, maka apa atau siapa kita bisa menghalangi rencana dan kemurahan hati Tuhan itu. Yang ketiga saudara, dan yang terbesar, yang tertinggi, kalau Allah menyatakan cintanya pada penciptaan, Allah menyatakan cintanya pada pemeliharaan. Allah menyatakan cintanya ketika Allah memberikan Kristus bagi kita. Ayat 9, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan, dimanifestasikan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Lalu ayat 10, inilah kasih itu. Apa kasih itu? Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini kita sudah pernah bahas ya, propisiasi, hilasmos. Waktu itu saya khotbah 2 kali, dan saya gabung di kebaktian umum dengan ditambahkan perdebatan apakah kata propisiasi ini tepat diterjemahkan sebagai itu. Karena ada perdebatan itu konsep daripada Yunani, itu dewa kafir. Tetapi saya sudah menjelaskan, Kristus mati untuk meredam murka keadilan Allah. Karena memang Allah yang kasih adalah Allah yang juga adil, yang marah dan menghukum dosa. Nah, jadi cinta itu dinyatakan dengan Kristus yang diutus untuk menebus dosa kita. Jadi istilah God is love ini memang banyak orang suka saudara. Banyak teolog suka istilah itu. Tapi ada juga teolog-teolog yang mengatakan, ya itu loh God is love. Maka kalau God is love itu doktrin tidak penting karena God is love. God is love, maka semuanya itu anak Allah, semuanya dicintai Tuhan. Nah ini menekankan cinta kasih Allah pada seluruh ciptaan, tetapi lupa ada cinta kasih Allah pada umat pilihan. Nah ini tidak ditekankan. Jadi kalau menekankan hanya pada salah satu, kata D. A. Carson, itu akan sangat bahaya. Ya, menekankan cinta kasih Allah pada umat pilihan, lupa yang nomor 5, cinta kasih kepada covenant people di dalam perjanjian covenant, yaitu Tuhan mengasihi mereka yang taat sama Dia. Ya kan Tuhan cinta aku kan, aku umat pilihan, berdosa sembarangan. Ingat, Tuhan mengasihi mereka yang taat, hidup suci. Tapi kalau hanya menekankan ini, lupa doktrin anugerah. Nah ini ada 5 wilayah cinta kasih Allah yang saudara bisa baca dalam buku itu. Dan 5 ini tidak boleh diekstrimkan salah satu. Harus dilihat sebagai sebuah kesatuan cinta kasih Allah di dalam 5 hal itu. Nanti saudara bisa baca sendiri bukunya, saya kasih PR. Nah jadi banyak orang mengatakan God is love, tetapi hanya bicara ya Tuhan tuh kasih, semuanya diselamatkan. Jadi malah universalism.
Karena Tuhan itu cinta kasih, Tuhan itu bicara, udahlah nggak usah bicara, kalau bicara Kristus itu sudah interpretasi, kita bicara Allah itu, Tuhan itu adalah Tuhan cinta, agama cinta, yang penting itu semuanya cinta, semua bersatu dalam cinta. Saudara, ini salah. Karena begitu Yohanes mendefinisikan Allah adalah kasih, dia bicara bagaimana kasih itu dinyatakan. Dia waktu mengatakan bagaimana Allah menyatakan kasih, langsung bicara kristologi. Langsung bicara mengenai doktrin keselamatan, yaitu pendamaian akan dosa-dosa kita. Jadi Yohanes tidak hanya bicara, oh kita anak Allah, Tuhan itu cinta kasih, agama itu yang penting kasih. Tidak usah bicara mengenai ajaran. Pada waktu dia bicara mengenai cinta kasih, langsung dia akan bicara mengenai kristologi. Allah yang adalah kasih, adalah Allah yang menyatakan kasihnya lewat keselamatan di dalam Kristus. Itu tidak bisa dipisahkan, saudara. Ya, jadi kita memahami God is love lewat propisiasi. Allah yang menjadi pendamaian bagi kita ketika Kristus mati di atas kayu salib. Mengapa Allah mencipta, mengapa Allah memelihara, mengapa Allah menebus kita? Karena Allah adalah kasih. Jadi kita memahami cinta kasih melalui Allah. Cinta kasih yang sejati adalah seperti Kristus. Kasih itu bukan sekedar konsep, saudara. Maka kita melihat Allah adalah dirinya kasih. Dia ketika mencipta manusia, maka perintah bagi manusia yang paling penting adalah mengasihi, bukan? Kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu. Ya. Nah, jadi cinta kasih itu bukan konsep, karena di dalam Kristus manifestasi terbesar dari kasih Allah. Kita melihat kasih itu hidup. Bagaimana saya boleh memahami kasih? Siapa yang saya lihat supaya saya bisa memahami kasih? Allah adalah kasih. Dari mana saya bisa mengerti kasih Allah itu? Lihatlah Kristus. Karena Kristus adalah manifestasi, perwujudan cinta kasih Allah yang bisa kita lihat. Melalui kitab suci kita melihat bagaimana kasih itu berjalan. Melalui kitab suci kita melihat bagaimana Kristus sang kasih itu berbicara. Melalui kitab suci kita melihat bagaimana kasih itu menyentuh. Itulah cinta kasih, saudara. Kehidupan Kristus, karya Kristus. Melalui kita mempelajari itu, kita bisa mempelajari apa itu cinta. Maka salah satu lagu cinta yang paling penting di kitab suci, 1 Korintus 13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, saudara kan? Itu apa, saudara, sebetulnya yang Paulus mau gambarkan? Siapa itu yang sabar, yang murah hati, tidak cemburu, tidak sombong? Itu Kristus, saudara. Paulus sedang mengingat akan Kristus dan sedang menjelaskan siapa dia. Maka Yohanes juga melakukan hal itu di dalam pasal ini. Dia mengingat akan Kristus dan dia menuliskan, kamu mau mengerti apa itu cinta? Kamu mau melihat bagaimana cinta itu hidup, berjalan, berbicara, menyentuh kita? Kristus. Mari kita mencintai dengan melihat Kristus, bukan mencintai dengan melihat dunia ini. I love you, film gitu kan ya. Ketemu ceweknya apa, I love you, habis itu tidur bareng-bareng. Cinta apa itu? Saya waktu itu masih ingat, masih remaja. Mama saya ingetin saya, tuh lihat itu. Itu loh, film tuh bicara cinta. Itu bukan cinta. Kenapa, Ma? Iya, ngomongnya cinta, tidak ada kekudusan. Kekudusan yang sejati itu, cinta sejati itu pasti ada kudusnya. Ini kan tidak kudus nih, belum menikah sudah tidur bareng-bareng. Ini ngomongnya cinta, I love you begitu, tidak benar. Dari saya masih SMP, duduk nonton film, mama selalu ingatkan, ini bukan cinta yang kamu lihat bukan cinta. Dan memang betul, saudara, itu bukan cinta. Lagu-lagu bilang, tuh loh, lihat lagu-lagu ngomong cinta, egoisnya kayak begitu. Ini bukan cinta. Saya bilang, mama benar loh ketika bilang, ini bukan cinta. Lalu saudara setelah menyimpulkan itu bukan cinta, dari mana saya bisa memahami apa itu cinta? Ada yang mengatakan, cinta itu tidak ada. Cinta itu ilusi. Cinta itu ilusi. Kenapa, saudara? Karena dia belum berjumpa, dia belum melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Cinta itu tidak ada. Cinta itu ilusi. Ya, ada orang yang punya pandangan seperti itu. Benci cinta itu hanya penilaian sementara. Benci cinta itu ilusi. Itu ada filsafatnya bicara seperti itu. Tetapi kalau cinta itu ilusi, buat apa mengajarin anak kita untuk
mencintai. Kalau cinta dan benci adalah ilusi, konsisten saja dengan yang pegang filsafat itu. Memang baik dan jahat itu tidak ada. Maka silakan berbuat jahat juga, silakan tidak mencintai juga. Tapi kita mengajarkan cinta kasih sama orang tua yang hormat ya, yang cinta ya, itu kan berarti nggak konsisten. Harusnya kan bilang, kamu sebagai anak boleh kurang ajar sama mama papa, boleh juga nurut gitu. Ya, terserah kamu, karena cinta dan benci, baik dan buruk itu hanya ilusi gitu. Nggak konsisten gitu kan. Tetapi kalau kita mau mengatakan di dalam dunia ini sulit mencari cinta sejati, itu ya. Tetapi apakah cinta itu ada? Cinta itu kayak keadilan, saudara. Keadilan itu di mana? Ada orang yang bilang keadilan sudah nggak ada gitu. Wah, celaka itu, keadilan sudah nggak ada. Kalau keadilan sudah nggak ada, buat apa kita mengajarkan keadilan pada anak-anak kita? Nanti ya yang jujur ya, jadi orang itu kan sifat adil gitu. Buat apa kita mengajarkan keadilan kalau keadilan tidak ada? Keadilan itu sulit dicari, keadilan itu begitu jarang. Amin, itu ada memang kayak begitu. Tapi keadilan itu ada, itu sebabnya orang Kristen berjuang bagi keadilan. Meskipun sulit, saudara. Kasih itu ada. Ya, keadilan itu ada. Apalagi Allah adalah dirinya kasih. Dan barang siapa mau memahami kasih, harus kembali kepada Allah. Melalui Kristus kita mengalami pemulihan gambaran cinta kasih. Saudara, seorang bernama Winston Smith menuliskan beberapa kesalahan populer dalam masyarakat mengenai mengasihi ketika dia merenungkan 1 Yohanes 4 ayat 9. Saya akan sebut beberapa di antaranya. Ada orang mengatakan mengasihi itu bukan berarti kita harus menyenangkan atau memenuhi ekspektasi orang lain. Jadi, apakah kalau saya mengasihi itu berarti saya harus menyenangkan orang lain? Apakah kalau saya mengasihi saya harus memenuhi ekspektasi orang lain? Normal kan saudara ya, misalnya saya mengasihi anak saya kan pengen anak saya seneng kan. Berarti kalau saya mau mengasihi teman saya juga harus membuat dia seneng dong. Saya tidak boleh mengecewakan dia kan gitu. Tapi kalau kita mengatakan bahwa Kristus itu adalah dirinya kasih, dia sering sekali loh mengecewakan murid-muridnya loh. Yesus kan punya kemampuan yang luar biasa bukan? Kenapa dia tidak memenuhi saja harapan daripada umatnya? Yesus itu sangat mengasihi umatnya, bahkan dikatakan dia dalam Yohanes pasal 13 atau 14 loh. Dia mengasihi murid-muridnya sampai kepada kesudahannya. Siapa di antara kita bisa punya cinta kasih seperti itu, saudara? Mengasihi sampai pada telosnya, bisa diterjemahkan sampai pada kesudahannya, atau bisa sampai kepada kesempurnaannya. Kesempurnaannya, nanti kita masuk tema perfect love beberapa minggu lagi. Perfect love itu yang seperti apa? Nah jadi Yesus itu mencintai itu udah nggak bisa dibandingkan dengan kita. Dia mencintai dengan begitu luar biasa. Tetapi umatnya itu sering kecewa kepada dia. Murid-muridnya juga sering kecewa sama dia. Jadi kalau saudara punya konsep, kalau saya mengasihi orang lain, orang harus senang sama saya, orang harus tidak kecewa sama saya. Saudara salah loh. Ini budaya populer gitu. Atau mungkin itu mengenai kondisi psikologi kita sendiri. Waktu kita mengasihi, ada saatnya kita mesti mengecewakan orang lain. Kalau orang itu punya pikiran tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka harus siap kecewa, saudara. Maka mengasihi bukan berarti kita harus menjadi selalu sesuai di mata orang lain. Kita akan menjadi takut akan manusia, kita akan jadi budak bagi yang lain. Memang ada poinnya di mana mengasihi itu membuat orang lain tuh happy. Kita ingin orang lain juga senang. Tapi itu ada batasnya, saudara. Kalau tidak, kita akan menjadi human pleaser. Orang yang menyenangkan semua orang. Saudara, berapa banyak orang yang kecewa mengikut Yesus, menuntut dia, marah padanya. Sampai hari ini seluruh dunia, coba saudara lihat. Berapa banyak orang yang bilang saya kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan. Apakah Tuhan harus, oh iya udah, lu kenapa sih, kenapa? Ya Tuhan aku sakit, oke lah, saya kasih sembuh deh, saya kasih sembuh dah. Ya jangan kecewa ya. Kamu apa kamu? Oh Tuhan aku begini, aku kesulitan ekonomi. Oke udah, naik pangkat ya, naik pangkat. Butuh berapa sih? 3 juta, cuman 3 juta, saya kasih 5 juta. Udah jangan kecewa ya. Apa Tuhan seperti itu saudara? Oh demi supaya kamu kenapa? Ini kecewa Tuhan. Oh iya sorry. Supaya nggak kecewa, kita bikin gimana? Cuman kayak begitu udah saya jangan kecewa. Nggak begitu saudara. Saudara, pada waktu Yesus dalam dunia, banyak orang pengen dia jadi raja politik. Wow, bisa kasih makan 5.000 orang. Bisa kasih makan 4.000 orang. Ya kan? Itu dua hal terpisah ya by the way ya.
Mungkin banyak yang belum tahu tuh waktu BCN ada pertanyaan, Yesus kan kasih makan 5.000 orang, kenapa dia kasih makan 4.000 orang gitu. Jadi nggak tahu pertanyaan apa, pokoknya dia nggak tahu itu dua hal yang terpisah ya saudara ya. Kan 5 roti dan 2 ikan. Yang satu kan nggak 5 roti 2 ikan, ya kan? Jadi saudara nanti bisa lihat itu pengetahuan Alkitab saja ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Nah, Yesus itu menjadi populer, lalu mereka pengen Yesus jadi raja. Dia pasti menginginkan Yesus itu menghasut rakyat, memberontak melawan Romawi, itu impian mereka, saudara. Tapi Yesus tidak memenuhi hasrat duniawi mereka, maka mereka kecewa. Kecewa pada pulang semua. Udah pada pulang semua, muridnya ditanya lagi sama Tuhan Yesus. Kalian gak ikut mereka? Digituin loh, saudara. Kalian gak ikut mereka? Ketika pulang ke Yesus kalian, tunggu. Saudara, kalau misalnya ya saudara, saya tegur, saya khotbah, saya cuma pernah ngalamin itu 1 kali, saudara. Ada KKR yang dipimpin oleh seorang dosen saya, waktu saya masih di STT, itu yang datang 400 orang. Hari pertama itu dia tegur dosa, saudara. Di daerah itu kebiasaan orang itu berjudi, saudara. Hari pertama tegur keras itu. Besoknya, saudara, yang datang itu cuma 5 orang. 5 orang gitu. Datang KKR gitu. Lalu kita berpikir, wah ini berarti gagal. Tidak tentu loh, saudara, tidak tentu. Tuhan Yesus pada waktu itu setelah berkhotbah, dia ngomong kalimat, keras kalimatmu. Orang pada pergi semua. Saudara. Lalu mereka ditanya muridnya, kamu nggak pergi juga? Petrus mengatakan, kemana lagi kami harus pergi? Kami mencari firman yang hidup. Saudara-saudara sekalian, tidak tentu kita harus menyenangkan semua orang ketika kita mengasihi. Nah, yang paling menarik adalah kalau kita merenungkan Yohanes pasal 11 ya, mengenai kebangkitan Lazarus. Saudara lihat kan di situ, saya pernah khotbah bagian itu. Dikatakan, guru, orang yang kau kasihi itu, yaitu Lazarus, sedang sakit. Ngapain Maria sama Marta kasih pesan begitu? Sampaikan pada Yesus, guru, orang yang kau kasihi itu, Tuhan orang yang kau kasihi itu sakit. Maksudnya kamu kan sayang kan sama Lazarus, cepat-cepat datang dong. Ayat berikutnya, dan kemudian Yesus tinggal 2 hari lagi di situ. Kok kayak begitu sih ya? Yesus kan, waduh sakit, oh yuk kita cepat gak? Oh sakit, oke kita tinggal 2 hari. Udah 2 hari, yuk kita pergi ke sana. Dia sudah mati. Loh ngapain gitu? Begitu datang saudara-saudara sekalian, apa yang menjadi reaksi dari Maria dan Marta? Mereka semua kelihatan kecewa kalau saudara. Tidak berani sih menyalahkan Yesus. Aduh ini guru terlambat, andaikan kamu ada, ini kan orang kecewa saudara. Seandainya kamu lebih cepat, seandainya ada, dia tentu tidak mati. Yesus tidak peduli saudara. Karena tujuannya bukan untuk entertain mereka. Kenapa? Yesus datang ke situ untuk menunjukkan sesuatu hal yang lebih besar daripada sekedar itu. Dia mau menunjukkan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup kepada mereka. Yesus mengasihi mereka, bukan cuma sekedar apa maumu saya turutin. Saya ingin kau melihat apa yang harusnya kau lihat. Memenuhi apa yang harus kau penuhi dalam kehidupan ini. Dan itu kadang-kadang saudara membuat kita kecewa, membuat orang lain kecewa. Itulah cinta kasih saudara. Ketika kita mendidik anak, kadang-kadang kita memberikan sesuatu yang anak tuh gak suka gitu. Tetapi kalau itu perlu untuk pertumbuhan rohani mereka, kita harus berikan. Kita harus berikan, saudara. Kadang-kadang kita harus memberikan pada teman kita sesuatu yang teman kita mungkin tidak suka. Tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Tetapi kalau itu adalah bagian dari pembentukan Tuhan bagi hidup mereka, kita harus berikan. Yesus mengasihi dengan membawa mereka melihat yang paling penting, yaitu kebenaran. Bahwa dirinya adalah kebangkitan dan hidup melalui kesedihan dan duka. Yang kedua saudara, mengasihi bukan hanya sekedar kalau orang lain itu kompatibel dengan saya. Ya saya baru bisa mengasihi kalau orang itu juga cocok sama saya lah, sama-sama level baru saya bisa mengasihi. Kalau saya nyaman sama dia, saya bisa saling mengasihi. Saudara, mengasihi tidak ada hubungannya dengan itu. Kita itu tidak dipanggil untuk suka sama orang kok saudara. Tapi kita dipanggil untuk mengasihi. Mengasihi itu berat. Kadang-kadang mengasihi itu mengasihi orang yang tidak kompatibel dengan kita. Kita harus menerimanya dengan kasih.
Seringkali saudara-saudara sekalian ketika kita mengasihi itu kita menerima penghinaan dan penolakan. Dan kita pikir, wah saya nggak bisa mengasihi, nggak kompatibel dengan saya. Mari kita renungkan relasi Allah Tritunggal. Hanya relasi Allah Tritunggal yang benar-benar perfect harmoni saudara. Teorinya kan begini, saya sering ngomong ini dalam ini ya, pranikah ya. Kalau misalnya mutual submission itu terjadi dalam tulisan Paulus itu kan banyak sekali mutual submission kan. Yang laki-laki atau orang ini merendahkan diri, yang satu ini saling, ketersalingan itu loh. Saling merendahkan hati, saling mendahulukan, saling. Kalau dua-duanya saling kan perfect harmoni kan. Ya pacaran, yang lakinya memperhatikan yang perempuan, yang perempuannya perhatiin yang laki nggak merhatiin diri, merhatiin perempuan. Yang perempuan nggak merhatiin diri, merhatiin yang laki, kan perfect harmoni kan saudara. Nah ini perfect harmoni terjadi di mana? Allah Tritunggal kan? Bapak memperhatikan anak, anak memperhatikan bapak. Bapak selalu meninggikan anak. Anak selalu menghormati dan taat pada bapak. Ini kan perfect harmoni, saudara. Jadi relasi dalam Allah Tritunggal itu perfect, betul-betul tidak ada problem. Cuma bayangkan kalau dalam dunia begini, saudara, berteman. Aku sangat memperhatikan engkau dan engkau sangat memperhatikan dirimu. Lah kan celaka kalau kayak begini. Ya, satu pasangan bilang sama saya, Pak, lah kalau saya terus suruh perhatikan istri saya memperhatikan dirinya sendiri, saya menderita dong. Emang saya bilang. Memang begitu gitu. Lah terus gimana? Ya kalau misalnya kamu juga nggak memperhatikan dia dan dia juga tidak memperhatikan kamu, nggak ada titik temunya. Mulai dari mana gitu. Ya mulai dari mana dulu. Ya kalau kamu bilang dia benar-benar sudah nggak bisa, nah kamu bisa. Berarti mulai dari kamu dulu. Berarti kan nggak tiba balik dong. Iya. Kalau kita benar-benar memperhatikan timbal balik yang sempurna, Allah Tritunggal, saudara. Dan Yesus menikmati itu, tapi dia tinggalkan. Dia tinggalkan, saudara. Perfect harmony itu, turun ke dalam dunia untuk membawa kita masuk ke sana. Gitu. Untuk membawa kita masuk dalam perfect harmony itu kan dalam pasal 1 kita sudah bahas. Dia meninggalkan itu, saudara. Kalau saling mengasihi dengan limpahnya, enggak ada iri, enggak ada dengki, enggak ada egois. Itu kasih yang saling memenuhi dan saling membawa kepenuhan. Yesus meninggalkan harmoni itu, masuk dalam dunia demi membawa kita masuk dalam relasi itu. Dan ketika dia masuk dalam dunia, bayangkan apa yang terjadi. Yesus gak level sama kita, saudara. Level rohaninya kan gak sama gitu, gak kompatibel benar-benar sama kita. Gitu. Kadang-kadang, Pak, apakah aku kompatibel dengan pasanganku? Coba kita lihat gitu ya, Yesus juga gak kompatibel sama kita kok. Tapi itulah kasih, saudara. Itulah kasih. Mengasihi yang menyakiti dia, mengasihi yang tidak nyaman buat dia. Gitu. Yesus mengasihi, dia nolak, ya kan? Dia menyembuhkan orang, mengajar, ditolak. Dibilang kerasukan setan Yesus. Yesus itu mengusir setan, dibilang kerasukan setan. Yang menakjubkan itu kok Yesus masih tetap mengasihi mereka, saudara. Yesus gak mundur teratur, gak kabur, gak self pity, gak bilang ya sudah kalau gitu caranya aku pindah aja. Gak begitu, saudara. Yesus tetap mengasihi mereka. Dia tidak menjadi tawar dan kompromi, pantang menyerah dia maju. Dia mengasihi sampai pada kesudahannya. Jadi kalau dibilang kasih itu tidak punya kekuatan, kasih itu lemah gitu ya, itu salah saudara. Butuh keberanian besar, butuh kekuatan untuk mengasihi. Apalagi cinta kasih seperti Kristus. Iya kalau cinta kasih seperti orang Yunani, maka nggak heran Plato mengatakan kasih itu lemah gitu. Tapi kalau kasih dipahami seperti Kristus, kasih itu kuat saudara. Ini kita belajar cinta kasih dari gini. Memberikan hidupnya lalu ditolak dan dia tidak mundur. Saudara, rahasia kekuatannya apa? Kalau nggak ada relasi kekuatan dari Tuhan yang kita khotbahkan 2 minggu yang lalu. Roh Allah mencurahkan cinta kasihnya dalam hati kita. Tidak ada kita kekuatan untuk ini. Yang ketiga, saudara. Kasih bukan sekedar balance emosi. Kan ada kan saudara, aku baik sama kamu, aku nabung emosi di kamu, kamu juga baik sama aku. Kita akan terus saling baik, karena ada tabungan emosi, cinta kasih seperti itu. Nah tentu seperti itu saudara. Melanjutkan poin yang kedua. Mengasihi itu kadang-kadang mengasihi sesuatu yang sulit. Mengasihi dalam imbalance. Saudara memang ada satu tokoh namanya Levinas, seorang filsuf ya. Dia mengatakan bahwa cinta kasih itu selalu tidak balance. Maksudnya begini, kita tuh dipanggil untuk mengasihi, tapi tidak tentu orang itu akan mengasihi kita.
Jadi ketika itu asimetris, kita harus tetap mengasihi. Tetapi kekuatan dari mana? Levinas mengajarkan kita seolah-olah manusia punya kekuatan cinta yang begitu besar. Tidak bisa. Saudara. Kita butuh kekuatan Tuhan untuk kita bisa mengasihi secara asimetris itu. Kadang-kadang cinta kasih bisa simetris, bukan? Saya mengasihi, orang lain mengasihi saya. Tapi ada momen-momen loh saudara, di mana Tuhan melatih kita. Tidak bisa. Dan di situ ketika tidak balance, ya kita dipanggil untuk menerapkan cinta kasih seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Yesus bilang, kalau kamu baik sama orang yang baik sama kamu, pemungut cukai, perampok juga bisa, kata Tuhan Yesus. Maksudnya apa yang unik dari itu? Itu ordinary. Maka Yesus bicara kalau kamu bisa mengasihi orang yang membenci engkau, mendoakan orang yang menganiaya engkau, itu extraordinary, itu dari Tuhan. Saudara, itu cinta kasih, saudara. Menakutkan loh. Menakutkan. Saya bergumul loh melakukan itu, saudara. Saya bergumul sekali. Tetapi saya percaya saudara-saudara sekalian, kita bisa kalau Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Kalau sendirian, waduh, siapa yang sanggup saudara? Tapi karena ini extraordinary, kalau Tuhan memberikan kekuatan, kita bisa saudara. Kita melihat ada beberapa kemungkinan. Satu, saya memperlakukan orang lain baik karena saya diperlakukan baik. Jadi diperlakukan baik, membalas baik. Ini natural. Ini kecenderungan kita. Seorang yang bernama D.L. Moody, penulis begini saudara. Manusia itu tertarik pada orang yang tertarik pada dia. Jadi kalau kamu tertarik sama orang yang tertarik pada kamu, itu natural. Kamu perlu menguji Roh Kudus bekerja di dalam hati kamu dengan sesuatu yang supranatural, extraordinary. Yaitu kamu baik pada orang yang benci pada kamu. Itulah momen-momen di mana diizinkan terjadi dalam hidup kita, saudara, menguji. Roh apa yang menyertai kita. Orang akan tertarik pada orang yang tertarik sama dia. Misalnya saudara ya, ada orang datang kepada saya lalu bilang, oh Pak Ivan, saya sering memperhatikan Anda. Saya lihat ini gini. Saya kan tertarik kan saudara. Oh saya sedang memperhatikan Anda. Oh iya saya pernah dapat berkat waktu itu. Saya tertarik sama orang itu. Itu natural. Ya kan. Saudara datengin orang, oh kakak ini ya, aduh saya tahu kakak orang baik gini. Saudara akan tertarik sama dia gitu. Ada orang yang apresiasi saudara baik dan sebagainya. Oh aku pernah lihat kamu di sini, ya kamu yang ini. Aduh terima kasih ya, kamu guru sekolah minggu yang ngajar itu kan ya. Saya dapat berkat loh, langsung orang tertarik saudara. Itu alamiah sekali kok. Iya kan? Jadi orang akan tertarik dan bersikap baik pada orang yang tertarik pada dia. Itu hukum atraksi kayak begitu sih natural sekali. Mungkin saudara yang sales belajar itu ya. Iya kan? Datang, saya pernah didatengin orang, aduh Bapak, baik sekali, luar biasa, sayang ya sama anaknya. Ya kan tertarik kan, didatengin gitu. Oh iya gitu, pasti Bapak orang yang sangat memperhatikan anaknya ya gitu. Saya udah mulai curiga nih, orang Kristen atau mau jualan gitu. Ya kan kita harus cerdik seperti ular gitu ya. Ini mau jualan atau orang Kristen. Ini lihat kalimat berikutnya nih gitu kan ya. Iya, zaman sekarang ini banyak loh orang tua yang gak peduli sama anaknya. Ini seminar, ngajak ke gereja, penginjilan, jualan, gini. Anaknya umur berapa? Aduh adek lucu sekali gitu ya. Aduh pinter loh, anaknya pinter luar biasa loh Pak. Dia benar-benar bikin saya senang. Iya kan? Sudah kalimat begitu, dia bilang, Bapak sekolah anaknya kelas berapa? Oh ini gini. Wah luar biasa ya Bapak, sangat peduli sekali sama pendidikan ya, sama anaknya gini gitu. Terus dia bilang gini, Pak, tapi ya orang manusia hidup ya nggak bisa sangka apa yang terjadi. Bapak bisa sakit, bisa apa. Anaknya asuransinya bagaimana? Nah gitu kan, jualan ternyata gitu kan ya. Iya itu kan hukum atraksi kan. Mereka dalam dunia perdagangan orang tahu dan memanfaatkan hal itu. Karena itu alamiah saudara. Gak ada orang jualan roasting kan. Cie, sok dekat sama anak. Ya. Cie. Ayah murahan. Gitu ya. Anakmu jelek gitu. Ngomong-ngomong butuh asuransi ya? Gak akan begitu saudara ya. Pasti enggak gitu kan ya jawabannya. Tapi kalau udah dekat gitu, itu kan law of attraction gitu. Jadi itu natural sekali saudara.
Ya. Makanya orang udah dimarah-marahin sama Pak Tong itu masih bertobat pula, itu pekerjaan siapa gitu kan. Kamu berdosa apa, dia bertobat gitu. Terima Tuhan Yesus. Jadi diperlakukan baik membalas baik, diperlakukan jahat membalas jahat. Ini kan juga natural. Kalau saya dijahatin ya saya marah kan, saya dendam, ya saya balas jahat lagi. Itu natural juga, dibaikin balas baik, dijahati balas jahat. Orang dunia bisa. Yang ketiga saudara, orang kurang ajar, dibaikin dibalas jahat. Ini keterlaluan kan. Ini jangankan orang Kristen, orang dunia aja mengecam ini saudara. Oh enggak benar ini. Orang sudah dididik orang tuanya kurang ajar. Orang tuanya sudah memberikan anugerah, misalnya ya anaknya dididik, lalu kemudian mendapat pendidikan yang baik, lalu kemudian mendapat pendidikan rohani yang baik. Ketika sudah dewasa, ada cewek deketin dia, nggak level kamu sama aku. Ini kan jadi sombong begini. Berarti ini semua hal yang baik yang dia terima, itu dia membalas itu menjadi seorang yang penuh dengan kejahatan. Dia membalas dengan jahat. Dia mendapatkan anugerah tetapi dia berespon negatif. Lalu kemudian diperlakukan jahat, merespon dengan kasih dan anugerah. Nah ini extraordinary. Inilah kasih saudara. Kasih tidak tentu harus menyenangkan yang lain. Kasih itu mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Cinta kasih tidak tentu harus mengasihi orang-orang yang gampang dicintai. Ada saatnya mencintai itu sulit. Mencintai itu bukan nanam saham, mencintai itu memberi. Ya, inilah cinta kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Masih banyak lagi hal-hal lain saudara kalau kita mau mempelajari tentang cinta kasih. Tapi itulah yang terbesar, inilah yang dinyatakan. Melihat Kristus kita melihat cinta kasih. Belajar mencintai itu belajar melihat apa yang dikerjakan Kristus. Seperti Paulus yang merenungkan mengenai Kristus, lalu dengan anugerah, dengan penuh cinta kasih menuliskan. Seperti Yohanes yang sedang menuliskan betapa Kristus mati buat saya yang tidak layak. Demikian kita juga didorong untuk memahami apa itu cinta kasih. Sesuatu yang extraordinary. Bukan cuma sekedar saya suka ini, saya suka itu. Cinta kasih itu sulit, cinta kasih itu menyakitkan, cinta kasih itu berat. Tetapi cinta kasih itu indah. Mari kita belajar mencintai. Kalau orang Kristen tidak mencintai, dunia mau belajar cinta kasih dari mana saudara? Kalau Kristus adalah dirinya cinta, dan dia memberikan cintanya kepada gereja dan orang Kristen. Kalau kita putus asa dan berhenti mencintai, maka dunia mau berharap kepada siapa? Tuhan mau pakai saya dan saudara. Mari kita hidup bertumbuh dalam kasih. Mari kita mempraktekkan saling mengasihi. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena kami diizinkan Tuhan mengenal kasih itu. Bukan kami yang mengasihi Allah. Engkau yang mengasihi kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kami. Tolong kami melihat Kristus, kasih yang berjalan, kasih yang hadir, kasih yang berbicara, kasih yang menyentuh kami. Kami belajar mengasihi seperti Kristus mengasihi. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, biarlah kami renungkan. Dan kami minta kekuatan Tuhan untuk melakukannya. Kalau Tuhan tidak memberi kekuatan, bagaimana kami sanggup ya Tuhan? Karena kami memerlukan yang extraordinary. Kami memerlukan pekerjaan Roh-Mu dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, belajar mencintai seperti Engkau mencintai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.